Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ya, selamat datang kembali di channel ini. Saya sadar kita sudah break cukup lama. Ya, terakhir kita membahas khotbah di bukit mengenai ucapan bahagia itu bulan Oktober tahun lalu, 2020. Nah, ada break yang panjang karena setelah reopening di Singapura, semakin banyak pelayanan yang harus saya kerjakan face to face. Nah, tapi kali ini saya akan berusaha melanjutkan dan bisa menyelesaikan khotbah di bukit khususnya mungkin dalam beberapa minggu ke depan ya. Nah, terakhir kita membahas ucapan bahagia yang kelima dari Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini kita akan melanjutkan dengan ucapan bahagia yang keenam dari Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama menyerahkan pemberitaan dan perenungan firman Tuhan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan yang menyucikan hati dan pikiran kami, karena Engkau Allah yang Maha Suci, satu-satunya yang bisa menolong kami di dalam keberdosaan kami dan di dalam kekotoran kami. Pakai firman yang kami baca dan renungkan pada sore hari ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membersihkan hati kami, hidup kami, supaya kami boleh layak disebut sebagai umat-Mu, umat yang kudus. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya, supaya bisa menjadi saluran berkat pemberitaan firman Tuhan. Dipakai untuk melayani firman Tuhan ini dengan setia, dengan kuasa sesuai dengan perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan memulai dari istilah suci. Ya, banyak orang mengenal istilah suci itu artinya tidak berdosa, ya, kudus itu artinya bersih, kinclong, ya. Tetapi kalau kita mengerti suci ini artinya tidak berdosa, bersih ya di hadapan Allah, tidak bercacat. Nah, kita harus menyadari bahwa semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu sudah kotor dan tercemar. Bahkan Nabi Musa, nabi yang dianggap salah satu nabi terbesar di dalam sejarah umat Israel itu pun dia berdosa. Sampai di akhir hidupnya ketika dia mau melihat Allah, Allah tidak mengizinkannya karena ketika dia melihat Allah, muka dengan muka, dia akan mati karena dia adalah orang yang berdosa. Jadi dengan demikian siapa yang bisa disebut suci, yang layak disebut suci, kudus? Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang benar-benar suci dan kudus dalam dirinya. Tidak ada yang lain. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang yang berdosa, yang sudah tercemar, yang sudah kotor, bagaimana kita bisa disucikan? Demikian kata firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah perkataan Daud ya ketika dia sedang menyadari keberdosaannya di Mazmur 51 itu, dan dia memohon pengampunan dari Tuhan. Dan dia sadar bahwa satu-satunya yang bisa menyucikan dia, membersihkan dia dari dosa itu hanyalah Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa memberikan kita batin dan hati yang baru, yaitu dengan Roh Kudus, dengan roh yang diperbarui oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian di Yeskiel pasal 36 ayat 26 firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi jelas rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat bahwa yang disebut suci, kudus itu artinya bersih atau dibersihkan dari dosa, maka kita melihat satu-satunya pengharapan kita untuk bisa disucikan dan dikuduskan itu hanyalah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa menyucikan kita dari dosa. Dengan darahnya yang begitu mahal, Allah menebus kita dari dosa.
sehingga kita bisa dipanggil sebagai umat yang kudus. Bukan karena kebaikan kita. Kita nggak bisa membersihkan dosa kita dengan kebaikan kita. Nggak bisa membersihkan dosa kita dengan amal kita. Karena pada dasarnya kita berdosa. Amal dan kebaikan kita pun nggak sempurna. Sudah tercemar oleh dosa. Satu-satunya yang bisa hanyalah Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi ada pengertian lain juga dari suci atau kudus yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini, yaitu artinya kita punya hati yang tulus, tidak berpura-pura. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan tulus. Nggak ada udang di balik batu. Bukan ada agenda sendiri. Misalnya saya mau menolong orang miskin, ya, memberikan sedekah. Oh ya, supaya orang melihat saya baik. Atau oh ya, supaya saya dianggap sebagai orang yang beramal. Oh ya, ini supaya apa? Nama saya, keluarga saya, atau bahkan perusahaan saya dikenal sebagai keluarga yang beramal, perusahaan yang beramal. Tapi kalau kita dikatakan suci di sini atau tulus di sini, artinya nggak ada kepura-puraan. Ya, memang apa adanya. Sudahkah kita punya hati yang tulus? Kita melihat seseorang, entah itu adalah seorang yang kekurangan atau seseorang yang kelebihan lebih daripada kita nggak punya maksud tertentu untuk mengeksploitasi mereka, menggunakan, memanfaatkan status mereka untuk kepentingan pribadi kita. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu atau berkata-kata, bertindak sesuatu, itu kita tulus lakukan untuk kebaikan orang tersebut, bukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Ya. Jadi yang pertama, suci artinya dibersihkan, dikuduskan dari dosa. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita beriman kepada Tuhan dan kita diselamatkan dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki hati yang tulus, tidak berpura-pura. Demikian juga hubungan kita di hadapan Allah itu hubungan yang tulus. Percuma kita berpura-pura. Kenapa? Karena manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Allah melihat hati kita. Jadi punya kehendak, keinginan yang tulus, dan punya hati yang tulus, maksud yang tulus. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan apa yang benar. Kalau kita dipanggil sebagai umat yang kudus, umat yang ditebus Allah, maka sudah selayaknya kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Ya, jadi sekali lagi kita melakukan sesuatu yang benar, yang baik, atau bahkan sebagian orang mengenakannya amal. Ya. Itu kenapa kita kerjakan? Karena memang Allah memanggil kita menjadi umat yang kudus. Bukan saya melakukan kebaikan supaya saya dipanggil orang kudus. Bukan. Terbalik. Urutannya terbalik. Jadi Allah sudah menebus kita. Allah sudah memanggil kita menjadi umat yang kudus. Dengan demikian, saya melakukan apa yang benar. Ya. Dan di sini juga firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya melihat Allah? Apa artinya melihat Allah itu berarti kita bisa masuk surga, melihat Allah muka dengan muka. Ya kalau begitu semua orang harus mati dulu ya, baru menjadi suci hatinya. Tapi saya rasa bukan itu yang dimaksudkan Kristus. Yang dimaksud melihat Allah di sini adalah di dalam keseharian kita, hidup sehari-hari, dalam percakapan kita dengan orang lain, baik orang ini seiman atau bukan, dalam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Entah pekerjaan ini pekerjaan yang remeh atau pekerjaan yang dianggap orang terlalu kotor bahkan ya. Tapi bisalah di dalam keseharian kita, entah apapun itu yang kita kerjakan, kita menikmati kehadiran dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadarkah Anda, Allah itu hadir bersama Anda dalam keseharian Anda. Allah itu maha hadir. Ya, dan Allah mau berelasi dan terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengundang Allah hadir dalam hidup kita? Sudahkah kita menyadari kehadirannya, penyertaannya dalam keseharian kita? Memang ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab,
Ya, dan bahkan bagi orang Kristen pun mungkin kita bergumul. Ya, kadang-kadang kita nggak merasakan kehadiran Allah atau penyertaan Allah. Di mana ya Allah? Kenapa Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya? Kesukaran, tragedi, ya, kesengsaraan, kesakitan, apapun itu. Tapi Allah ingat bahwa Allah itu hadir dan Allah mau terlibat dan menyertai kita senantiasa. Apa implikasinya bagi kita? Berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ingatlah, pertama, penyertaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah anugerah Allah semata-mata. Terutama anugerah Allah bagi umat yang dikasihinya. Jadi bagi Anda yang masih mencari-cari, bagi Anda yang masih bimbang, maukah Anda beriman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari umat yang dikasihi Allah. Umat yang ditebus, disucikan, dikuduskan Allah. Sehingga kita bisa bersama-sama menikmati hadirat dan penyertaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita bisa merasakan kehadiran dan penyertaan Allah tersebut? Maka pertama kita harus ingat bahwa kita perlu bersekutu dengan Allah setiap hari. Sama seperti kita dengan seseorang yang kita kasih, misalnya saya dengan istri saya. Ya, memang kita tinggal serumah, kita ketemu setiap hari. Ya, tapi pertanyaannya, apakah saya menyempatkan waktu untuk bersekutu dengan istri saya? Bercakap-cakap, ya, kita spend time bersama-sama, makan bersama, jalan-jalan bersama. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan juga seperti demikian. Perlu ada waktu persekutuan yang secara intensional, secara sengaja kita sediakan bagi Allah di dalam keseharian kita. Berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, ada waktu tenang, waktu teduh setiap hari untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan waktu kita berdoa, kita bukan hanya memberikan daftar belanjaan, ya Allah ini yang saya mau ya untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini. Bukan, tapi benar-benar untuk mendengarkan apa perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan bagi saya melalui firman yang saya baca dan saya renungkan. Dan selain bersekutu dengan Allah setiap hari demikian, ya jelas kita perlu belajar untuk hidup taat, ya. Hidup kudus dengan cara apa? Dengan mentaati firman Tuhan. Melakukan apa yang benar. Ya. Dan yang terakhir adalah kita perlu bersekutu dengan umat yang beriman juga. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar untuk bagaimana menajamkan satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain untuk hidup suci, hidup kudus. Dan sama-sama kita bisa melihat bagaimana Allah hidup, menyertai, dan hadir di dalam keseharian kita. Dengan demikian benar-benar kita akan menikmati apa artinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bukan hanya melihat Allah nanti ketika kita mati dan masuk surga, tetapi melihat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.